Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenalkan ini tentang harta pusaka. Kalau kita ini mengaji kan membagi harta. Ini tentang pusaka harta yang pusaka keturunan itu bagaimana? Pusaka keturunannya. Contohnya saya ini waktu kecil sawah itu sudah ada. Sawah sudah ada. Kebun sudah ada. Tinggal melaksanakan. Jadi apanya yang dibagi bagi kami? Apanya yang dibagi? Ya. Sawah ini milik siapa, Pak? Milik pusaka keturunan. Oke. Katalah dulu yang punya sawahnya atau yang membeli sawah dulu atau tidak? Enggak ada datuk nenek, enggak ada sawahnya. Oh, berarti katalah dulu 5 generasi di atas. Nah, generasi 1, 2, 3, 4, 5 kan? Yang membeli sawah dulu atau pertama? Generasi pertama? Enggak tahu. Oh, tak tahu. Wah, ini Maka itu saya tanya. Namun diyakini adalah yang punyanya ini pastilah atuk-atuk keluarga ini kan? Karena buktinya selama ini tak ada atuk yang dari keluarga lain menuntut kan? Maknanya yang membelinya ini dulu atuk-atuk keluarga ini bisa diyakini begitu. Nah, kalau bisa baru kita jalankan faraid. Tak ada susah, jalankan ini kepada atuknya. Walaupun 5 generasi yang dulu dia ada, bagaimana mencari atuknya? Tak dapat lagi, pindah ke sini, atuk keempat tak dapat cari, pindah ke sini, atuk ketiga, kelima. Begini Pak, kami ini bagi kami ya. Harta ini kan biasanya turunnya ke perempuan. Turunnya ke perempuan itu tidak diterima syarat, tidak diterima syarat itu atas nama faraid. Kalau atas nama hibah, hadiah, sedekah boleh. Jadi memberikannya kepada perempuan tidaklah atas nama faraid, tetapi atas nama hibah atau hadiah atau sedekah atau wasiat. Wasiat pun jangan melebihi daripada 2/3. Nah, langsung kita ke materi kejadiannya begitulah. Jadi berarti bukan atuk dong yang punya, nenek berarti. Enggak juga. Tapi perempuan menerima. Ini kalau di Minang Iya. itu harta pusaka itu turun-temurun diserahkan kepada perempuan itu. Berlaku sampai sekarang begitu. Iya. Berarti katalah dulu karena sudah tidak tahu, yang punyanya ini dahulu nenek pertama, udah 5 nenek misalnya ini, 5 keturunan, makanya sampai tak kenal kita kan siapa pembelinya. Katalah nenek pertama, kemudian nenek pertama tak dapat dilakukan, dicari lagi, pindah kepada anggaplah yang punyanya ini nenek kedua, dicari tak dapat juga, pindah yang punyanya ini nenek ketiga. Ini dah dapat dicari tak? Mana orangnya, mana anaknya, sudah dapat belum? Belum. Baru pindah pemiliknya ini nenek keempat. Ini sudah dapat ini. Punya kita, masa tak tahu kita punya kita kan? Nah, anggaplah hartanya harta punya kita. Kalau dapat dicari punya kita itu, harta dia lagi. Jalankanlah faraid ke unyang, meninggal unyang itu. Di
saat dia meninggal, ada berapa anak ditinggalkan? Tak susah. Berapa anak ditinggalkan? 3 lelaki, 3 perempuan, umpam. Itulah dia atuk-atuk kita sekarang, umpam. Bagikan dulu harta itu kepada atuk-atuk kita itu, walaupun atuk kita sudah meninggal. Karena konsep harta yang tidak diberikan kepada seseorang semasa dia hidup, ketika akan menjalankan perintah faraid, dianggap dia hidup. Dianggap dia hidup. Jadi diberikanlah karunia kita walaupun orangnya dah meninggal. Nah, lepas diterimanya, baru dianggap meninggal dia, dibagi harta dia. Harta dia tadi misalnya 100 juta, anak dia 6. Yang 6 ini 3 lelaki, 3 perempuan. Jadi hitung 9. Bagi 9 itu. Bagikan kepada anak-anak dia yang 6 orang. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Itu pun dah menilai juga itu. Karena itu atuk kita itu. Baru harta dia itu tidak diberikan kepada dia. Karena jatuhkan ini tadi kan. Tapi anggap dia dulu. Mana-mana yang sudah dijual nenek di masa hidupnya, wajib dia bayar. Yang membayarnya anak cucu yang menerima harta sekarang. Kalau tak ada, di akhirat dia bayar. Kalau ada anak yang mengada, sayang dia pada neneknya, dibayar ke hutang nenek. Hutang Allah, hutang Rasul, hutang kepada Allah dan kepada manusia, wajib bayar. Baru jadi harta atuk kita lah. Sudah meninggal dunia, sudah dibagi kepada atuk yang 6 tadi. Mereka ini pun tidak membagi secara faraid, tapi kita bagi secara faraid. Sebab lebar dulu harta diserahkan pada dia di atas kertas oleh hukum faraid, sebegitu pula yang harus dibagikannya secara faraid kepada cucu. Terus lagi, terus. Alhasil, rumusnya yang perlu kita fahami, harta pusaka yang belum dibahagikan secara faraid wajib dibahagikan di dunia ini, walaupun orangnya sama sekali si pemberi dan si penerima harta itu sudah meninggal. Namanya di fardu takbir, diumpamakan ini. Sesudah pindah ke generasi berikutnya begitu juga, di fardu takbir, diumpamakan ini. Sampailah ke nanti anak-anak yang memang benar-benar masih hidup, barulah mereka memiliki. Perkara yang tak dijalankan ini di dunia, di akhirat akan dijalankan. Tidak ada hak faraid yang tidak diserahkan kepada pemiliknya nanti di akhirat. Semua hak faraid akan diserahkan kepada pemilik. Oleh karena itu menjadi perlu, menjadi penting, walaupun kejadian itu sudah lewat, kita kumpulkan keluarga kita. Kalau ada kemarin-kemarin dulu yang tidak dibagi secara faraid, bagikan secara faraid. Kemudian setelah ijab dan kabul masing-masing satu persatu menerima bagiannya secara faraid, silahkan mereka apabila tidak mengambil, tidak memiliki bagian saya yang sedemikian ini, saya serahkan pada adik saya, itu silakan, tak ada masalah. Namun tidak mengijab kabulkan bahagian kepada yang berhak memilihnya, itu adalah melanggar hukum Allah, hukum syariat. Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi supaya jangan kusut dalam hati, yang 5 tingkat, jangan buat 5 tingkat, pening pala. Buat 2 tingkat atau 1 tingkat. Perbezaannya satu, kalau dah tak ada uangnya, diumpamakan aja. Selesai. Kalau masih ada uangnya, bagi serah pada dia. Baik. Masalah berikut.
Kalau dapat kita bahas yang berkaitan dengan ini, sebab mungkin ini malam ini terakhir kita membincang bab warisan. Kalau dianggap sudah oke, kita setuju, maka minggu hadapan kita sudah tinggalkan bab warisan. Ada lagi masalah ketika kita membagi dengan menggunakan jadwal ini. Seperti contoh kita 3 lelaki 3 perempuan, terus ada di antara lelaki ini berunding, nah udah aku nggak mau dulu bagian, aku sama aja kayak perempuan, itu boleh nggak Pak? Tahu ya. Tapi kalau sesudah dibagi secara faraid, barulah dapat bagian dia, di atas bagian dia itu dia cakap, ah udahlah, saya punya ini, saya sudah ijab kabul tadi menerima ini sudah sah saya punya, saya ijab kabul lagi memberikannya kepada adik saya supaya sama, saya bagikan setengah lagi umpamanya supaya sama, itu sah. Makasih Pak. Baik, berikutnya ibu-ibu ada soalan tak? Ya. Diumpamakan. Oh, diambil harga, dihargakan. Karena harta yang ditinggalkan itu, yang nanti dibagi itu berbentuk tanah sekian hektar, berbentuk perahu, berbentuk sepeda motor, berbentuk alat-alat rumah, itu diuangkan dulu dalam uang uruf, uang kebiasaan. Nah, barulah dibagi dari angka itu. Ya. Ya. Tadi kan tidak silakan untuk uang penerima untuk materi. Jadi untuk penerimaan itu boleh nggak diuangkan? Maksud saya itu karena tadi itu nggak bisa, karena dalam bukan bentuk uang kan nggak bisa diberikan hartanya. Ketika penerimaannya itu boleh nggak diumpamakan yang saya terima? Iya, boleh. Memang harus begitulah karena harta itu jauh di sana. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang saya mau tanya dengan Pak Ustaz. Kita punya nenek dengan dia punya abang, itu kan yang terdahulu sudah tua, tapi yang abangnya di Singapura, sedang adiknya di Indonesia. Dan sekarang secara faraid atau cara pembagian harta itu apakah kan beda negara? Karena dia sudah berdiri di Singapura, tapi tinggal anak-anaknya lagi. Jadi kalau di sini macam saya seperti cucunya lah, cucu dari sebelah nenek saya. Dan bagaimana pembagian hartanya faraid, Pak Ustaz? Berbeda negara tak membuat ada masalah. Di dalam agama kita ini sama-sama bumi Allah saja, tak ada itu yang mau misah-misah negara itu apa penjajah dulu itu. Jadi tak dipisahkan, beda negara sama aja pembagiannya. Panggil dia ke sini atau kita datang ke sana, mana yang ringan lah. Kalau tak juga ya komunikasi lewat surat, lewat telepon, mana yang ringan lah. Sama pembagiannya macam yang sama-sama di sini. Yang perempuan sana tetap setengah daripada lelaki, yang laki sana tetap 2 kali lipat bagian perempuan, sama aja. Harta di sana itu tetap dihitung, diuangkan secara uruf, baru dikumpulkan dengan harta di sini, uangkan secara uruf, gabungkan semua, sebut dalam bentuk rupiah boleh, dalam bentuk dolar boleh. Yang penting kita tidak berbeza hukum oleh lain negara, sama aja. Nah, keluarga kami satu di Kalimantan, satu di Medan. Jadi orang-orang tua bilang ya udahlah, karena ada hubungan keluarga
Di sini lelaki semua. Lelaki bahagiannya 2 kali lipat. Jadi sesuaikan ini. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang membuat satu hukum menyelisih daripada hukum yang telah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun. Tetapi kafir di dalam ayat ini bukan kafir secara fikih yang haram dikubur mayatnya di pekuburan orang Islam, bukan kufur yang itu. Kufur yang tidak diterima seluruh amalnya di akhirat. Jadi di dunia tetap saja diperlakukan dia macam umat Islam. Kalau mati dia dikuburkan mayatnya di kuburan umat Islam karena dia bersyahadat. Namun secara bersengaja ditolaknya hukum Allah. Dah tahu dia tapi ditolak atau tidak diamalkan. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kita proaktif menjalankannya semampu kita. Kecuali kita dah cakapkan pada keluarga kita itu tak ada yang mau, lepaslah kita. Dan kita belum tak berkekuatan untuk memaksakannya, tak ampun. Tapi kita wajib mengusung hukum Allah semampu kita. Itulah dia syariat. Bukan saja bab faraid saja, bab yang lain juga. Syariat Allah bukan bab faraid saja, bab yang lain juga. Yang lain-lain. Baik. Hal lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan Pak, ketika seseorang sebelum meninggalnya dia telah berwasiat sehingga jumlah harta itu dalam diwasiatkan semua sudah berwasiat anak ini sekian wasiat, namun sebelum dia meninggal tetap dia kelola seperti biasa. Tapi setelah dia meninggal tidak ada sama sekali dia mau dibagi. Jadi macam mana nih Pak hartanya? ini wasiat dua macam di dalam syariat. Ada wasiat yang wajib dijalankan, ada wasiat yang wajib ditinggalkan, jangan dikerjakan. Wasiat yang wajib dijalankan yang memenuhi syarat dalam syariat kita, seperti berwasiat di atas harta tidak melebihi daripada 2/3. Kalau melebihi jangan diamalkan, wajib dilanggar, wajib diabaikan. Ya. Atau berwasiat dia tentang sesuatu yang melanggar syariat. Kalau saya meninggal nanti letak ini benda ini di kepala saya. Ada tak orang macam itu? Kalau saya meninggal nanti mayat saya kerat 2 sebelah sungai sana kuburkan, yang sekerat sebelah sungai sana. Ada tak wasiat begitu? Ini wasiat-wasiat yang wajib dilanggar. Kalau saya meninggal nanti anak paling kecil di rumah ni jangan diganggu-ganggu bagian dia lagi. Ada tak wasiat macam ini? Dihitung dulu rumah tu. Dia anak paling kecil, perempuan pula. Harga rumah ni 100 juta. Yang lain itu pun hanya 25 juta lagi kalau dikumpulkan sikit tepi-tepi sana. Sementara anak lelaki 5, anak perempuan 1. Mana boleh 100 juta untuk anak perempuan, 25 juta untuk anak lelaki yang 5. Wajib dilanggar, wajib ditinggalkan. Baik, pindah kepada soalan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah harta juga Pak. Tanah dahulunya di daerah itu aku dulu kan sebagai merintis tebang-tebang tanah tersebut, buat kebun karet apa semua. Buka lahan. Kemudian dah berapa tahun itu tidak jadi, dah tinggallah semua di situ. Orang pun dah pindah dari kampung tersebut. Sekarang ini dah ramai kan itu tanah tersebut dah direbut oleh pemerintah, ada PT masyarakat. Jadi yang saya tanyakan, apa itu ada hak kita di situ? Terima kasih. Masih adakah hak kita di situ karena kita dulu pernah membuka dia? Jawabnya, secara panjang lebar buka di jilid 2 waktu Mu'in Ihya bil Mauta, menghidupkan lahan mati, ya, menghidupkan lahan mati. Jadi kalau pada urufnya, pada adatnya, sikap kita itu walaupun niat kita masih kita punya, tapi pada adatnya ditanyakan pada uruf, sikap kita itu sikap yang tidak mau memiliki lagi. Di saat orang ramai pun masih ada situ, kita dah tinggalkan tempat tu, atau bersama-sama kita dengan orang ramai meninggalkan tempat tu, bukan kita punya lagi, sudah kembali itu tanpa punya, karena asal bumi ini semuanya tanpa punya. Tapi kalau ada tanda-tanda pada uruf, di saat orang lain pun meninggalkan tempat itu, kita tak meninggalkannya. Ada alamat yang dapat dilihat oleh uruf. Uruf artinya orang ramai, ada tanda. Misalnya ada tanaman kita situ masih kita urus juga, masih kita piara lagi, masih kita terangi lagi. Ini ditanyakan kepada uruf, apa ini sifat sikap orang ini? Sikap orang ini merasa bahwa dia masih memiliki lagi lahan ini tak boleh diambil orang lain. Siapa yang mengambilnya besok di akhirat memulangkanlah dia. Di dalam hadis Abu Jamrah ditulis, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal tanah atau lahan ini paling berat, karena di Abu Jamrah ditulis tanah ini tak terpikul. Kalau tak terpikul, orang yang punya ini yang harus kita bawa ke atas tanah itu. Jadi kita cari dulu orang tanah itu di sana jauh, tempat perkumpulan manusia di sana, di hadapan mahkamah itu orang bergantian ingin segera mahkamah akhirat ini. Kita pun disitulah menunggu giliran kita. Begitu dipanggil nama kita, giliran kita lah ini hendak disidang. Karena kalau tak sidang tidak akan masuk ke surga. Begitu giliran kita datang, kita hadir di hadapan mahkamah, diperiksa kita dulu. Di situ datang perintah petugas, tuan belum bisa disidangkan sebab ada lagi hubungan sama manusia, sesama manusia. Yang ada hubungan sesama manusia itu datangi dia dulu, urus dulu, lepas nanti baru datang sini. Jadi kami lewati dulu nama tuannya, disuruhlah kita mencari. Maka berjalanlah kita bermil-mil, kemudian jumpalah kita dengan dia. Pak, tanah bapak lah dulu yang saya ambil itu, saya nak memulangkan ini. Ya, memang saya perlu tanah saya itu di sini, tapi tak sempat saya bincangnya, saya pun amat sibuk. Nantilah ya, dia pun pergi, karena dia pun sibuk. Tingkat sibuk di situ disuruh apa itu?
ujung-ujung surah ada ujung tingkat sibuk di situ. Ayah tak sempat lagi menegur anak, mak tak sempat menegur anak. Tahu dia anaknya, itu kan anak saya itu, tapi tingkat sibuk, saya sibuk, anak itu sibuk, tak sempat menegur. Padahal dah menghidup tahun selama di kuburan tak berjumpa. Itu tingkat kesibukan. Dicarilah di tengah sibuk macam tu, diperintahkanlah kita mencari orang-orang yang kita ambil haknya masa hidup di dunia. Bukan tanah saja, apa-apa hak orang lah yang kita ambil. Maka berjalanlah kita berkeliling mencari uang. Asal nampak, Pak, ada nampak si Fulan. Wah, ada sana tadi. Di mana? Sana. Alah, cari. Setelah lelah mencari ketemu, Pak, saya ada urusan nak selesaikan dengan bapak. Hak bapak dulu saya. Oh iya, iya, tahu saya itu. Tapi nanti saya pun sibuk, ada urusan. Sampailah setelah dia selesai urusannya, kalau sebangsa yang sedikit urusannya, kita cari lagi dia ketemu sampai diterimanya kita berurusan dengan dia. Itu hadis panjang itu dilansir di Abi Jamrah itu. Itu yang membuat orang mukmin sejati, mukmin yang faham akhirat, tak besar sangat arti harta di mata mereka kalau harus berurusan dengan hak orang lain. Tak usah, kecil. Kalau nak campak pun tak ngaku campak. Nah, apa hubungannya campak pun itu? Daripada mengambil hak orang, lebih baik lagi hak kita diambil orang. Dalam urusan harta yang berkaitan dengan sesama manusia. Karena besok masalahnya menghalangi kita menjalani proses. Oleh karena itu, Abi Jamrah, kalau tak silap saya saat ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Boleh di download di internet Abi Jamrah ya. Kalau di pesantren-pesantren dibaca itu di kelas-kelas 1 aliyah. Imam Ibnu Hajar mensyarahkan hadis itu, dipilih hadis-hadis yang langsung berkaitan dengan urusan manusia di dunia dan di akhirat secara individu. Salah satu itulah dia masalah harta, masalah hak adami, namanya hak adami, hak manusia. Tak ada lagi di situ keadilan. Semuanya mengacu kepada keadilan. Kalaupun ada permaafan dari dia, karena ada sebabnya itu. Misalnya kita amalkan pula anjuran Nabi, kalau kamu ada hutang kepada seseorang, tapi kamu cari dia tak dapat lagi, banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah, kirimkan amalan Fatihah kepada dia, qul huwallahu kepada dia, lepas itu minta ampunkan dia, kata Nabi. Dengan demikian itu setaralah itu dengan kamu telah meminta maaf pada dia. Nah, seukuran yang kita kirimkan, dia akan dimaafkannya, dan itu secara otomatis sudah. Bukan kita dengan pandainya merayu lalu maafkan kita, tidak seperti itu lagi. Karena di situ ukurannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang akan dimaafkannya seukuran yang kita ikhtiari masa di dunia. Kita banyak berdoa untuk dia, kita minta ampunkan dia. Kalau bentuk
duit materi, kalau utang kita itu 1 juta, kita dah bersedekah untuk fakir miskin 1 juta, kita niatkan membayar utang pada dia sebab tak dapat kita cari, yang itu yang akan secara otomatis termaafkan dia. Baik, ya, balik. Assalamualaikum Pak. Itu tadi yang mengenai pembagian harta warisan itu harta material Pak. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan harta yang tidak material semacam hak atas kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, macam hak paten, hak cipta, hak merek, yang mana itu memberikan royalti kepada yang dia seterusnya. Nisbahkan itu kepada materi juga. Royaltinya itu, angka royaltinya itu yang dihargai. Setara lah itu misalnya per bulan misalnya 10 juta misalnya. Manalah usaha di kampung ini yang menghasilkan 10 juta per bulan, anggap dia sebesar itu. Jadi kalau nak berbagi nanti, anggap dia sebesar itu. Misalnya rumah sewa 3 pintu 10 juta, royalti ini 1 nomor seri saja royalti atas nama sekolah 10 juta. Ini anggap setara dengan rumah sewa 3 pintu tadi. Jadi si A mendapat ini, si B mendapat ini. Kalau mengenai yang royalti ini, kalau semakin banyak yang dipakai orang, semakin besar nanti royalti. Iya, tapi kita menghitung uruf. Biasanya kalau ini jenisnya berapa pada uruf hasil. Jangan pikirkan yang tak terkaji uruf, yang tak masuk dalam uruf, yang masuk dalam uruf, yang kebiasaannya. Baik. Sebenarnya yang sangat kita perlukan kalau ini malam terakhir kita pasal warisan, ininya tengok-tengok ada tak ada lagi yang tak paham ini. Itunya sebenarnya yang perlu kita dalami. Kalau ini malam terakhir, kalau soalan kita habis ini, tapi tak mengacu ke sini saya tengok. Padahal selepas ini tak berbincang lagi kita, dan harapan kita setiap ada orang meninggal datang ke rumah anda bisa membaginya dengan menggunakan ini. Oleh karena itu, ada tak ada lagi di dalamnya ini yang perlu ditanyakan, yang belum difahami atau kurang jelas, atau semua tak jelas. Betul ada Pak? Bisa? InsyaAllah. Sila. Begini Pak Ustaz, Iya. jika ditinjau dari usul fikih seperti yang usulan saya kemarin, karena begini, ini menurut perkiraan saya aja, Iya. namanya juga perkiraan, bisa benar bisa tidak. Kalau ini katakanlah ini kita malam terakhir, malam yang minggu depan kita tak belajar lagi. Bukan tak belajar, Iya, kasih ini lagi babnya. Maksudnya Pak, jadi kemungkinan dengan berjalannya waktu yang dulunya udah dapat sedikit-sedikit bisa masuk kanan keluar kiri, jadinya bahkan bisa lama-lama bisa jadi gitu. Iya. Jadi yang saya maksud itu, jika ditinjau dari usul fikih seperti usulan saya itu, apakah itu juga jadi wajib yang seperti usulan saya yang kemarin kita Membikin suatu badan. karena dengan begitu kita bisa senantiasa mungkin walaupun tidak rutin tapi belajar terus menerus dalam anggota itu sendiri. Karena kalau dibiarkan aja ini larut-larut, lama-lama habis dan hilang lagi. Ya bisa saja wajib, karena apa itu kaidah usul fikih, apa saja yang menjadi penyebab dapat dilaksanakannya suatu kewajiban, maka penyebab itu pun wajib. Apanya? Mana di sini Ustaz? Lupa saya. Jadi tergantung kepada semangat kita memahami bahwa itu wajib.
Kalau banyak orang yang memahami bahwa itu wajib dan dirasakan itu perlu, ya bersikaplah beramai-ramai. Namun sebenarnya itu sangat sederhana saja kalau memang dijiwai. Tak pun mau langsung membuat satu badan menempel di badan-badan yang sudah ada. Misalnya ada satu badan, apa itu misalnya yayasan A. Yayasan A ini kan banyak tugasnya, komisi-komisinya. Salah satu komisi ini kalau tidak bisa membuat suatu yayasan khusus untuk itu. Jadi itu saya kira seperti perbincangan kita kemarin, dipersilahkan kepada masyarakat saja itu. Kalau masyarakat ramai yang merasa itu diperlukan, maka masyarakat membuatnya lah. Seperti badan penasehatan pernikahan di Karimun, kita punya badan penasehatan pernikahan Kabupaten Karimun. Di Karimun kita punya badan zakat Kabupaten Karimun. Di Karimun kita punya badan punya majelis ulama. Di Karimun kita punya apa namanya itu, perkumpulan ustaz-ustaz yang ceramah yang hari Jumat, PMKK, macam itu. Kalau tak mampu bikin badan, datangi itu, bikin satu sub di dalam badan yang sudah ada itu, bisa. Itu sekedar gambaran pemikiran. Baik, Bapak dan Ibu, nampaknya daripada awal tadi tak ada lagi yang menanyakan masalah ini, jadi kita anggap sudah is okay lah ya. Kalaupun ada yang kurang-kurang jelas sama-sama, sila tanyakan on time, bila-bila masuk. Kalau warisan itu menanyanya jangan lewat telepon. Ya lewat telepon pun boleh, tapi orang-orang yang hendak mendapat bahagiannya lewat SMS. Karena saya akan menjawabnya nanti malam balik dari majelis, malam buka SMS, mana-mana yang mau dibagi saya bagi, besok baru saya kirim. Jadi khusus pembagian harta warisan itu jangan menelepon, meng-SMS. Karena awak sebut saya tak teringat di saya itu. Ayah kami baru meninggal, adik-adik kami 3 orang lelaki, makcik kami, kemudian abang, rupanya bukan abang dia, abang yang meninggal. Tadi makcik kami, sekarang abang katanya. Saya ingat itu abang dia. Jadi tulis atau tulis di kertas, hantar pada saya, bagi pada saya, itu lebih baik. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع